Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Kita mulai. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapatkan tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga Soekarno. Dengan peristiwa tersebut, Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang di Indonesia, secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatan sebagai presiden. Lengsernya Soekarno sebagai presiden diawali peristiwa-peristiwa demonstrasi. Misalnya pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi peristiwa demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Adapun isi Tritura tersebut adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Dewi Kora dari unsur PKI, dan turunkan harga. Desakan-desakan dari berbagai kalangan akhirnya dikeluarkanlah ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 yang menetapkan pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS tersebut. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam Tab MPR nomor 33 MPRS 1967. Sejak saat itulah resmi Soeharto menjabat sebagai presiden. Kemudian pada masa pemerintahannya disebut dengan masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Masa Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Contoh, pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila diharapkan untuk memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pembentukan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa alasan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Namun dalam pelaksanaannya, pada masa ini lembaga kepresiden merupakan kontrol utama lembaga negara lain, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Pada masa ini juga kebebasan berpolitik dibatasi. Bagi contoh, jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1998, terjadilah reformasi yang menandai turunnya atau lengsernya pemerintahan pada masa Orde Baru. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Itulah anak sekalian penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, sekarang kita lanjutkan penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi dihadapkan pada kondisi kehidupan yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, misalnya kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Memang kebebasan di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatif itu misalnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, miras, aksi anarkisme, vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Nah, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia
makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan dunia besar ini dan perebutan masih berkecamuk. Inilah tantangan yang dihadapi oleh Pancasila pada masa reformasi sekarang ini. Nah, itulah anak sekalian penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi. Saya akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.